Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagakan beliau daripada berbuat dosa. Ikhwani wa akhwati, orang banyak kadang-kadang tahu tentang rahasia kedahsyatan daripada istighfar. Yang kita ambil istighfar di sini itu bukan istighfar yang untuk pribadi kita, tapi istighfar untuk pribadi kita dan semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kan luas banget itu wilayah itu. Mulai zaman Nabi Adam, kalunya orang misalnya di pengajian diberuntungi orang sampai 1 juta, itu kita jadikan tidak apa-apanya dengan orang yang memberitakan itu sekian miliar orang yang muridnya sampai jutaan, itu belum tentu semuanya mendapat manfaat. Lain halnya dengan orang yang memintakan ampun, semuanya benar. Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagai orang yang mukarrabin, istri Nabi yang beliau kada pernah menghendaki ibunya, pernah menghendaki ibunya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur ketika hendak mendapatkan tambahan daripada nafkah. Biasakan di dunia kalau hendak nanti tulang misalnya bertambah, kan biasa untuk biasa. Tapi untuk orang-orang yang beriman itu malah dikecam. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikecam. Apabila kalian ya nisa Nabi kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istri Nabi, apabila kalian menginginkan kehidupan dunia, yang menginginkan ini bukan jutaan, bukan ratus ribu, untuk tambahan makan. Kemudian kita itu ada roti, ada zaitunnya, ada roti, ada cukanya, ada yang seperti itulah. Karena seringkali rumah anak itu kan ada makanan di dalam sini. Nah, ketika menghendaki itu sampai ribut, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalkan duduk beliau di masjid itu lebih daripada sebulan gara-gara ini tadi. Karena tuntutan daripada tuntutan ini dari sini membuat bukan kaisar, bukan kerajaan, sampai turun ayat. Apabila kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, ayo mari sini. Umatnya wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku akan ceraikan kalian dengan cara bagus. Ini istri Nabi yang dekat aja. Nah kan kita malah ditumpuk-tumpuk dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk banyak berdunia. Bahkan ada amalan-amalan yang diwariskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang apabila diamalkan tidak akan pakai seperti itu. Tapi syaratnya jangan ada di hati itu aja. Kalau jangan ada di hati, lalu gampang. Oh kita tahu aku dan aku adalah miliknya Allah. Gampang. Ketika kita hendak mengeluarkan, yang kita keluarkan bukan kita punya, yang kita keluarkan kepunyaan Allah. Nah ketika malas di situ, enggan untuk mengeluarkannya, disitulah Allah menyadari bahwa tidak ada dunia. Kalau dunia ada di dalam hati, kaifa yashrubu qalbun suwarul aqwali muntadihatun bimil hati. Kayak apa hendak bercahaya hatimu, sedangkan gambaran-gambaran kaul itu tercetak di dalam cermin hati. Am kaifa yarhamu billahi wa huwa muqabbalun bi syahawati. Bagaimana engkau akan pergi menuju Allah sedangkan kakimu terbelenggu dengan banyaknya keinginan. Singkirkan dunia dari dalam hati. Singkirkan dunia dari dalam hati dan banyaklah memohon
ampunannya Allah. Dia pernah mengungkap tentang fadilah istighfar ini kurang lebih ke 11 atau berapa SMS panjang. Jadi yang kita akan ungkap di sini adalah keutamaan memohonkan ampunan untuk diri kita, kedua orang tua kita dan orang lain. Dan ini hendaklah dilakukan setiap hari, setiap habis sholat minim 27 kali. Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya didoakan, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunilah Aisyah atas dosa yang pernah dilakukannya di masa lalu, masa akan datang, di terang-terangan atau secara tersebut. Aisyah ketika dimintakan ampun, bukan tersinggung banyak dosa, malah gembira yang luar biasa, sampai-sampai beliau menumpukan wajah beliau kepada. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakutnya, Aisyah, senangkah engkau dengan doaku tadi? Oh, bagaimana tidak ya Rasulullah? Kau telah memintakan keampunan untukku. Ketahuilah wahai Aisyah, itu doa aku baca untuk umatku setiap malam. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, digantikan orang yang tak percaya daripada sahabat. Sahabat wafat digantikan lagi oleh tabi'in sampai kepada murid-murid jadi Syekh Tijani radhiyallahu ta'ala. Kalipun ini sudah pernah juga mengungkapkan ini, kelebihannya luar biasa. Ini adalah wilayah kita kadang-kadang akan mampu untuk mencegah seseorang daripada kedurhakaan. Kadang mampu kita, kecuali orang di rumah-rumah kita. Kadang-kadang yang diri kita sendiri itu kita kadang mampu. Bagaimana dengan mampu dengan orang yang sealam ini? Tapi kita mampu memintakan ampun kepada Allah sehingga apa yang mereka kerjakan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini syaratnya kita merasakan semua umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bahagia daripada diri kita. Bahagia kalau kita tanah, tidak kita tanah. Kalau tidak ada air, sperma, pupuk semuanya, tapi yang dari nur semuanya itu dari nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang menyatukan hal itu. Jadi kita tidak pernah merasa dengan siapapun berbeda dengan pendapat dengan kita, orang itu membenci atau mencintai kita, itu rasa perbedaan. Berbeda boleh, tapi kita tetap satu yang di badan kita. Dari badan kita ada banyak dulu. Dari kepala dulu, dari hidung dulu, dari atas mulut dulu, dari bawah dulu, yang di sini semuanya dulu. Tapi perbedaan itu diberi nama yang berbeda. Dalam bahasa Arab itu berbeda-beda. Kalau di atas seperti syahar, kalau di sini sana, kalau di sini jahilah, kalau di sini kubik, ya kan, ini rambut, kalau di sini misalnya kumis, ya, kalau di bawah kalau di apa? Janggut, kalau di sini, semuanya berbeda. Nah kalau sama-sama aja beretaan, ya potong rambut yang mana? Perbedaan itu sudah adalah sebuah keluasan daripada namanya di dalam diri kita, belum lagi di dalam itu semuanya ada perbedaan. Nah kalau kita melihat ada orang yang
yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berbuat kesalahan, maka kita tidak mencela kepada orang itu, tapi kita malah memohonkan ampun. Nah, mohonan ampun ini dulu pernah menganjurkan 111 kali karena waktunya kada banyak. Waktunya kada banyak ampun itu di malam. Dan keutamaan orang yang beristighfar di malam hari itu disuruh pilih oleh Allah, suruh ambil nikmat-nikmat dalam surga. Orang-orang yang minta ampun ini yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan disebutkan kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Apa yang dari muttaqina jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu ashar penduduk surga disuruh akhidina ma atahum, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata keutamaannya mereka beristighfar di waktu itu. Dan istighfar yang dimaksud di sini itu istighfar untuk dirinya. Nah, bagaimana dengan istighfar untuk orang lain? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis beliau bahwasanya man istaghfara lil mu'minina wal mu'min, barang siapa memohonkan ampun untuk orang beriman laki-laki atau perempuan, maka Allah memberikannya setiap orang beriman laki-laki atau perempuan itu satu kebaikan. Buktinya satu. Bagi setiap orang beriman. Ada berapa orang yang beriman yang sudah wafat? Berapa orang beriman yang mulai zaman Nabi Adam? Itu semuanya dikembalikan kepada kita yang memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhitungkan, misalnya kita perhitungkan jumlah yang sudah wafat itu misalnya 30 miliar. Karena sekarang ini aja dalam abad ini, dalam seabad itu setengah abad itu 1,7 M. Jadi dalam 100 tahun itu kemungkinan itu sudah mencapai 3 miliar. Nah, hitung dalam 14 abad kita ambil aja 20 miliar daripada umat Nabi yang sudah wafat, kita hitungkan kali 111 kali. Belum lagi yang sebelumnya. Itulah kebaikan yang kita terima. Asalkan kita dengan sungguh-sungguh hati memintakan ampun. Kita memberi mereka rezeki itu kada kawan, membantu mereka pun sudah kada mampu. Kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah menunjukkan kita dari mereka itu termasuk di dalam iman. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Ini adalah umat kamu, umat yang salah. Dan tidak ada rasa perpecahan di dalam perbedaan. Boleh kita berbeda, tapi kita tetap satu. Mohon kita akan ampunan Allah. Dalam hadis lain lagi, barang siapa memintakan ampun kepada orang yang beriman, maka mereka itu 27 kali. Dalam hadis riwayat lain 25 kali. Maka mereka ini adalah termasuk orang yang diijabah Allah Ta'ala doa-doanya, dan termasuk orang-orang di muka bumi ini diberi Allah Ta'ala rezeki dengan sebabnya. Nah, kalau orang lain dapat rezeki dengan sebab orang beristighfar, bagaimana dengan orang yang ia sendiri beristighfar? Cuma kita ini sulitnya rasa tidak pernah diisi kesalahan, padahal kita berjalan lawan Tuhan itu paling akbar kesalahan itu ketika kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa ketika keluar nafas keluar masuk, siapa yang memberi? Lupa ketika detak jantung berdetak, siapa yang memberi?
Makanan yang kita makan siapa yang memberi? Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah sebesar-besar kesalahan ketika kita melupakan Allah, melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila masuk di dalam kelebihan ini, tentu aja ketika kita memintakan ampun untuk diri kita sendiri itu sudah lebih aula lagi. Orang tua kita dapat setiap hari. Mana bagusnya kita setahun sekali untuk memintakan ampun orang tua. Panggil orang kita adakan haul untuk orang tua kita. Mana bagusnya dengan kita setiap malam. Orang lain diundang tapi ada sifatan. Kalau undang orang lain kasih makan. Selesai. Habis makan dulu balik. Ini disuruh baca ini, baca ini, kasih makannya. Berarti mengundang orang ada benar dan ada ikhlas. Kecuali kita pada dulu gitu. Karena hari ini misalnya apapun itu sama orang lain. Setiap hari. Dan apabila setiap hari kita kerjakan, maka kita termasuk orang yang berbakti kepada orang. Setiap orang yang berbakti itu akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan susah payah mencari rezeki. Kalau perlu rezeki yang mencari-cari. Anak-anak mulai sekarang. Mungkin kan setiap waktu dia 27 kali itu. Nanti suatu masa Allah memberikan kelezatan. Astagfirullah, Allahumma firli wal walidayya wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Dalam surah Hud ayat 2, wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanah. Hendaklah kalian beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya, pasti Allah Ta'ala memberikan kenikmatan yang baik. Susah kita mencari kenikmatan. Banyak orang yang punya harta tapi gelisah. Itu utama duniawi yang berkaitan. Belum lagi masalah ma'rifat. Masalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan lewat istighfar. Ini belum mengembangkan seperti sudah pernah disampaikan. Ayo mari kita rutinkan supaya semua hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi dan umat Nabi itu pada dosa pada tersentuh kepada diri mereka sebagaimana tersentuh kepada diri kita. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa mendidik anak-anak kita. Amin. Anak-anak kita harus saya mendidik 27 kali mereka dari istighfar. Siapa yang akan membawa dua hidayah? Ulun yakin kalau anak-anak kita didik seperti itu, maka anak-anak itu menyebab dengan tercurahnya rahmat dan nikmat Allah kepada diri. Tinggal lagi waktu itu adalah waktu kita berhubungan dengan Allah. Malam hari itu waktu kita berhubungan dengan Allah. Alaikum biqiyamil laili fa innahu la'us salihin. Hendaklah kalian merutinkan bangun malam hari, karena itu adalah acaranya atau rutinannya orang-orang yang saleh. Inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Jadi qiyamul lail, bangun malam hari itu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa manhatun 'anil, dan mencegah seseorang daripada berbuat dosa. Wa takfirun lisayyi'at, dan mengkafaratkan segala kesalahan-kesalahan kita. Yang lagi bahwasanya dia mulai itu adalah mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah maqamul hidayah. Maqamul hidayah, seberapa banyak umat Nabi sekian itu kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Di dalam doa itu kan tidak hanya untuk yang sudah meninggal,
Kalau sudah meninggal, tapi yang masih al-ahya'i wal amwat, yang masih hidup yang sudah wafat. Nah, kalau kita sudah sebut malam setiap waktu kita mendoakan yang seperti itu, boleh jadi orang lain juga mendoakan kepada kita di bulan misalnya membaca, kita pun termasuk daripada doanya orang. Nah, kalau sudah seperti itu, marilah kita berbaik sangka kepada semua. Tidak ada permusuhan di antara kita, yang ada hanya maaf. Kita melihat anak saya, melihat orang tua pun kita hormat karena sebenarnya Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات يوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته وعلم من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا الفاتح لما خلقاته بما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره العظيم. سألناك يا رب صحة القلب والجسد وعافية الأبدان في الهم والبلد وطول حياة مع كمال الاستقامة وفضل من الهم والكبر والرياء والعجب والسمعة والفقر في المجالس والمعافسة ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير قاصر يرفعون الاعداء بنشأة حسن لك في الاخلاق جميعها فضلك يا الله صعب لم يلد ولم يولد ولم يكن له احد بجاه النبي المصطفى خير الورى بفضل من الصحابه ومن حاجه وسجد برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. منا ومنكم تقبل يا كريم.